kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau awali ibadah kita pagi hari ini, kita mau siapkan hati kita. Haleluya Yesus, kami datang Tuhan untuk menyembah-Mu Bapa. Kami datang menyiapkan hati kami untuk jiwa roh kami Tuhan untuk menyembah-Mu. Engkau sungguh baik Tuhan, memberi pagi ini, memberi pagi yang penuh dengan berkat, dan kami menikmatinya Tuhan. Terima kasih Yesus.
pujian, hormat, layak kami tinggikan kehadirat-Mu Tuhan Yesus Allah kami. Pagi yang penuh dengan berkat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang di tempat ini semuanya hanya karena kasih anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mau naikkan syukur kami mau naikkan sembah kami Tuhan ke hadirat-Mu. Biarlah apa yang kami naikkan dengan pujian-pujian kami membawa dupa yang berbau harum di hadirat-Mu ya Bapa. Dan setiap kami yang datang mendapatkan damai, sukacita yang hanya daripada-Mu. Terlebih setiap firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu membawa kebebasan, memberikan kami motivasi lebih lagi mengasihi dan mencintai Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang beracara. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang ajaib dan penuh kuasa, kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Shalom, puji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita. Saudara, Bapak, Ibu, Saudara sekalian diberkati Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Allah kita, karena Dia patut ditinggikan. Yesus sudah bangkit dan memberikan keselamatan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Kita angkat satu pujian, Ku Kan Bangkit. Haleluya. Puji nama Tuhan.
Pagi yang berkat ini ada sukacita yang daripada Tuhan, haleluya. Amin. Karena berkatnya, terlebih keselamatan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita, ada buat kita saat ini. Haleluya, kita akan memuji nama Tuhan. Masih semangat? Semangat terus. Haleluya. Sekali lagi kita memuji nama Tuhan.
siapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan. Bila Yesus ada di dalam kehidupan kita dapat melewati hidup kita itu dengan penuh kemenangan dan terus berkemenangan. Karena tangannya selalu memegang kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Oh, kemenanganmu bersamaku Tuhan. Yesus, syukur. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah perisai kami Yesus. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya.
segenap jiwaku menyembahmu. Sungguh besar Kau Yesusku, segenap hatiku memuji. Dia besar, katakan besar. Haleluya. Kau besar, Kau besar, segenap jiwaku, segenap jiwaku segenap hatiku. Kau besar, Kau besar, Kau besar. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Rasakan kehadiran Tuhan di tempat ini. Rasakan Dia sudah menyentuh hatimu. Haleluya. Pemulihan terjadi di sini. Yang sakit disembuhkan, kesembuhan terjadi di sini. Haleluya. Sin, beri kemuliaan buat Allah kita. Kemenangan terjadi di tempat ini ya Tuhan Yesus. Setiap kami yang memuji dan menyembah-Mu, dan kami merasakan hadirat Tuhan di tempat ini ya Tuhan Yesus. Kami merasakan sukacita yang besar yang dari surga. Tuhan menyertai kami saat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kekuatan Tuhan terus melimpah dalam setiap kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jemaat Tuhan di tempat ini ya Tuhan Yesus, yang rindu mendengarkan firman Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Segala perkara yang sia-sia, semua yang tidak berkenan untuk kami mendengarkan firman-Mu, kami perintahkan di dalam nama Yesus, keluar. Haleluya. Berperkaralah dalam setiap hidup kami ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Kami yakin ya Tuhan, ada pemulihan, ada kemenangan, ada sukacita yang mengalir di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mau mendengarkan firman Tuhan antusias, sama-sama katakan, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Silakan duduk saudara. Ada sukacita? Masih semangat? Yes, Tuhan Yesus memberkati. Apapun keberadaan kita, apa yang Tuhan percayakan di dalam diri kita sebagai orang yang percaya, itulah tanggung jawab yang kita terima. Amin. Bapak Ibu Saudara percaya sama Tuhan Yesus Kristus, ada tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada orang-orang percaya itu, saya dan saudara. Dan yakin ketika Bapak Ibu Saudara memiliki iman yang besar kepada Tuhan, apapun itu yang Bapak Ibu alami, Tuhan sudah menyediakan, Tuhan sudah memberikan, dan Tuhan mau menyatakan itu. Tunggu janjinya, karena janji Tuhan itu pasti, janji Tuhan itu pasti ditepati. Haleluya. Yang pernah menerima janji Tuhan katakan amin. Yes. Mau menerima janji Tuhannya lebih lagi? Keselamatan itu sudah mutlak. Keselamatan itu sudah mutlak diterima oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang lainnya, kalau kata firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 33, carilah dulu kerajaan Allah, carilah dulu Tuhan. Dekat dulu dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang apapun yang tidak kita pikirkan, Tuhan akan memberikan. Ya berarti segalanya bagi saya kepada Tuhan, pengiringan pada Tuhan itu ada harga mati. Amin. Mengiring bukan setiap bulan, setiap hari, setiap waktu. Apapun yang Tuhan nyatakan di dalam diri orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menyediakan. Tunggu waktunya. Yang penting dekat dengan Tuhan dulu. Ya. Di sini judul firman Tuhan pada hari ini, pengharapan yang pasti.
Pengharapan yang pasti. Pengharapan di dalam Yesus Kristus itu pasti ada kepastian. Kalau hidup saudara dan saya karena percaya sama Yesus, dijamin keselamatannya. Amin. Keselamatannya dijamin. Ini berbicara tentang kehidupan setelah kehidupan. Kehidupan setelah kematian ini. Kehidupan di dunia akan berakhir ketika saudara mati di dunia ini. Amin. Dan kehidupan yang akan datang itu yang paling panjang daripada kehidupan yang ada di dunia ini. Ini yang perlu kita pikirkan. Nah, saudara memikirkan apa yang ada ini sekarang, itu salahnya. Saudara memikirkan apa yang ada sekarang ini. Baik, apa yang ada saat ini itu mempengaruhi kehidupan kita. Tapi tentang keselamatan sudah sepatutnya itu tidak terpengaruhi dengan situasi dan keadaan. Amin. Tidak tergoncangkan oleh situasi dan keadaan. Saudara mengiringi Yesus, ya iman itu yang harus saudara pegang. Dan iman itu yang harus terus bertumbuh dan berbuah-buah. Haleluya. Kepercayaan itu yang harus saudara yakini, yang terus bertumbuh dan berbuah-buah. Haleluya. Percaya sama Yesus, harga mati. Sama. Negara Kesatuan Republik Indonesia, harga mati. Percaya sama Yesus, harga mati. Karena jaminannya setelah kematian ini, kehidupan yang akan datang, Tuhan memiliki kebenaran. Di dalam Yesus Kristus semuanya digenapi. Semuanya digenapi. Kita harus bangga dong sebagai orang yang percaya sama Yesus Kristus. Karena keselamatan datang sudah dijamin oleh Yesus Kristus. Di dunia ini tidak ada yang berani menjamin selain Yesus Kristus tentang keselamatan yang akan datang. Haleluya. Di dunia ini tidak ada yang menjamin kehidupan yang akan datang selain Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita akan baca di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal yang ketiga. 1 Tesalonika pasal yang keempat. 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18. Kita baca bergantian, nanti ayat 18 kita baca bersama-sama. Haleluya. Sudah ketemu, katakan amin. Ya, saya baca duluan. Ayat 13. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Haleluya. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Haleluya. Jadi kita perlu meyakinkan kepada mereka. Iman inilah yang perlu kita pertaruhkan, saudara. Kalau saudara percaya, iman inilah yang kita pertaruhkan. Mungkin orang lain bertanya, mana buktinya? Tapi iman yang ada di dalam dasar hati saudara, yang tidak tergoncangan, yang tidak terpengaruh dengan situasi dan keadaan ini, Tuhan berjanji dan akan menggenapi kehidupan yang selama-lamanya itu, saudara. Kalau di dunia ini kita bisa menikmati, itu adalah kasih karunia dari Tuhan. Amin. Haleluya. Di dunia ini tidak sepatutnya saudara memiliki kesengsaraan yang selama-lamanya. Kesengsaraan yang kita alami saat ini, saudara, itu adalah sebagai orang-orang yang percaya kita harus mengalami biar apa yang kita alami, penderitaan yang kita alami ini memiliki tahan uji. Dan penderitaan ini bukan karena penderitaan diri kita sendiri, itu akibat dari dosa. Haleluya. Amin.
Karena dosa manusia, penderitaan-penderitaan itu terjadi di dunia ini. Karena bumi ini, dunia ini sudah terkutuk. Tapi Tuhan sudah menyediakan tempat yang indah itu. Jadi di dunia ini bukan selama-lamanya kita hidup di sini. Jadi kalau ada penderitaan, kalau ada yang lain sukacita, semuanya akan terus bergulir seperti itu, secara alami. Tetapi bagi orang yang percaya, pengharapan dari Tuhan memberikan sukacita. Sukacita yang turun di dalam diri kita, itulah yang menguasai diri kita, sehingga kita tidak terpengaruh dengan situasi dan keadaan ini. Yang percaya katakan amin. Ya, ketika saudara memiliki pengharapan yang benar, sukacita yang dari surga itu turun mempengaruhi kehidupan saudara yang tidak mempengaruhi kehidupan situasi dan keadaan sekarang ini. Dan penderitaan yang kita alami di dunia ini hanya sementara. Haleluya. Saudara mau selama-lamanya menderita? Kalau saudara mau selama-lamanya menderita, cari kesenangan di dunia ini. Oh, enak toh? Cari kesenangan di dunia, saudara nanti akan selama-lamanya menderita. Kalau cari kesenangan itu kesenangan dari Tuhan, amin. Bukan kesenangan yang ada di dunia ini, haleluya. Kesenangan di dunia inilah seringkali menawarkan asik. Kesenangan yang ada di dunia ini menawarkan kepuasan. Tapi ingat, itu semu. Apa? Semu. Sementara, saudara. Saudara hanya memperoleh kesenangan hanya di tempat ini saja, di dunia ini. Tapi kehidupan yang akan datang saudara nggak akan pernah memikirkan. Saudara, ketika saya ngobrol-ngobrol, banyak orang berbincang-bincang, kok akeh ya, kok banyak ya sekarang orang yang mati muda. Terus dengan, saya cuma berpikir, mati muda, mati tua saudara, itu nggak ada bedanya. Yang menjamin tentang keselamatan itu loh saudara, yang terpenting. Mati sekarang, kalau kehidupan yang akan datang saudara tidak terjamin keselamatannya, percuma. Saudara pengen cepat mati. Lah tujuan kehidupan yang akan datang saudara nggak pikirkan. Cepat mati, ya Tuhan turuti. Tapi kehidupan yang akan datang, saudara nggak pernah membangun kehidupan yang akan datang itu. Kita di dunia di sini untuk mempersiapkan kehidupan yang akan datang. Selanjutnya kami tidak mau, ini pemberitaan Rasul Paulus saudara, tentang kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara semuanya, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Bahwa kita semuanya tidak mengetahui tentang saudara-saudara yang telah meninggal itu. Tapi ingat di sini dikatakan, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Seperti orang-orang lain yang tidak memiliki pengharapan. Saudara percaya sama Yesus, pengharapannya sudah benar, haleluya, karena Yesus sang penjamin itu. Kehidupan saudara sudah lunas dibayar oleh Tuhan. Tinggal saudara memperbaiki, tinggal saudara menghidupi apa yang Tuhan sudah percayakan itu. Tadi sudah saya katakan, bagi orang percaya, hidup kita adalah tanggung jawab kepada Tuhan, karena hidup kita sudah dibayar oleh Tuhan. Keselamatan kita sudah dibayar oleh Tuhan. Saudara tidak usah mencari keselamatan yang lain. Saudara nggak usah cari datang ke gunung-gunung, ke tempat-tempat persembahan-persembahan. Saudara, tidak usah membawa sesaji dan seterusnya. Tapi karena keselamatan itu sudah dibayar oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Amin. Bagi orang yang percaya, tinggal percaya saja. Oh iya toh, Yesus itu yang mati di atas kayu salib itu tujuannya untuk menebus dosa seluruh umat manusia, seluruh umat manusia. Di seluruh semuanya di sini dikatakan. Tapi masalahnya, seluruh umat ini mau mengakui enggak bahwa apa yang dilakukan Yesus itu untuk menebus dosanya? Halo? Jadi bersyukur Bapak Ibu Saudara yang duduk di tempat ini, yang saat ini mendengar di rumah-rumah, melihat saudara, apa yang saat ini saudara yakini bahwa Yesus itu sudah menjamin keselamatan saya dan saudara dengan kematiannya di atas kayu salib. Bukan hanya langsung
mati di atas kayu salib itu ada proses pengorbanan itu, saudara. Dan banyak hal ketika Yesus melakukan dalam penderitaannya itu. Tujuannya apa? Kehidupan yang akan datang itu yang saudara belum tahu, yang saudara mungkin tanda tanya kalau saudara tidak memiliki pengharapan yang benar. Tapi kalau saudara memiliki pengharapan yang benar, saudara nggak usah bertanya-tanya lagi bahwa penjamin itu sudah 100% teruji bahwa Yesus yang turun ke bumi itu adalah benar-benar Tuhan. Haleluya. Amin. Dia yang turun ke bumi itu adalah benar-benar Tuhan. Dia melakukan itu bukan hanya sekedar melakukannya, bukan hanya sekedar mati konyol, saudara. Dia yang tidak bersalah sedikit pun, sudah dikatakan di kitab nabi-nabi, di kitab ratusan tahun sebelumnya ketika Yesus belum ada di bumi ini. Dan digenapilah ketika Yesus benar-benar lahir dari seorang perawan Maria itu, saudara. Dan dari pertumbuhannya itu, dia benar-benar melakukan firman apa yang sudah dinubuatkan oleh para nabi, apa yang sudah diperkatakan oleh para nabi sebelumnya. Tuhan mengenapinya, Yesus mengenapinya. Ayat yang ke-14, karena itu jikalau kita percaya, jikalau Bapak Ibu Saudara percaya, siapa percaya Yesus? Haleluya. Karena jika Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus, haleluya, akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi saudara nggak perlu bertanya-tanya lagi, saudara-saudara kita yang mati di dalam Tuhan yang percaya sama Yesus. Saudara nanti kalau mati duluan juga, siapa yang mati duluan? Mau? Jangan khawatir, saudara nanti akan dikumpulkan oleh Tuhan dengan orang-orang yang percaya. Bukan berarti, loh, iya Bapak itu sih ya, bukan seperti itu. Tubuh kebangkitan nggak ada itu tuh lagi, itu hal-hal yang jasmani itu, saudara. Saudara dikumpulkan dan saudara hanya berdiam dulu, menunggu waktunya Tuhan. Haleluya, orang-orang percaya. Dan di situ ada tubuh kebangkitan nanti, saudara. Saudara nggak mengenal haus makan dan itu nggak mengenal, saudara. Tujuannya hanya untuk menyenangkan Tuhan. Di sana hanya pikiran yang dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Haleluya. Yang setiap hari hanya bersuka cita, saudara. Kalau saat ini saudara bersuka cita kan saudara merancang-rancangkan. Saudara mau meraih kesenangan kan, saudara mau menyusun strategi bagaimana saudara mau senang. Tapi kehidupan yang akan datang saudara nggak perlu strategi itu. Pikiran saudara sudah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus dan setiap hari hanya sukacita, nggak ada kesedihan di situ. Nggak ada yang tujuannya menyenangkan kebutuhan daging, nggak ada. Karena Roh saja yang hidup di sana. Haleluya. Amin. Amin. Ini kebenarannya. Mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia, dengan Yesus, bersama-sama dengan Allah sendiri. Di sini dikatakan, ini kami katakan kepadamu, ini kita disampaikan kepada saya dan saudara tentang kebenaran firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Jadi mereka hanya didiamkan dulu, nanti bersama-sama, saudara, nggak akan pernah mendahului. Nanti kita akan bersama-sama dengan orang-orang yang telah mati sebelum kedatangan Tuhan. Kalau hari ini adalah generasi terakhir, saudara. Saya dan saudara termasuk angkatan terakhir di ujung zaman, saudara. Saudara tinggal menunggu bagaimana kedatangan Tuhan atau saudara menunggu bagaimana dipanggil Tuhan terlebih dahulu sebelum masanya Tuhan datang itu. Semuanya nggak bisa kita rancangkan. Saudara nggak bisa nggak bisa saudara menentukan saya akan mati besok minggu, nggak bisa. Saya akan mati dahulu sebelum Tuhan datang, nggak bisa. Itu semuanya mutlak kehendaknya Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara pengen mati saudara, itu nggak boleh. Itu berarti putus asa, nggak punya pengharapan lagi. Amin. Secara manusia, saya sering menghadapi itu perkataan itu. Saya pengen mati sekarang. Saudara. Masalahnya pengen mati sekarang itu bagaimana tentang kehidupan yang kita persiapkan untuk kehidupan bersama-sama Tuhan itu. Pengen mati sekarang tapi pengennya uripe penak tok ya nggak mungkin. Pengennya hidupnya enak saja di dunia nggak mungkin, saudara. Pengen mati, saudara nggak akan pernah mati-mati. Yang ada hanya tersiksa, saudara.
karena tubuh yang sakit. Makanya tubuh yang sakit itu, kenapa sih Tuhan bilang dalam firman-Nya mengucap syukurlah dalam segala, termasuk itu. Yang sakit, ya mengucap syukur, terima kasih Tuhan, ini berkat-Mu. Nah, berkat itu bukan berkat duit, berkat secara jasmani, tapi sakit itu. Kalau saudara merubah pikiran saudara bahwa sakit yang saudara terima itu adalah berkat dari Tuhan, saudara tidak akan pernah merasakan sakit itu. Yang sakit katakan amin. Iya saudara, kalau sakit, saudara merasakan sakit ini, saudara bisa menghadirkan kerajaan Allah di dalam hidup saudara, sukacita surga turun, itu mempengaruhi suasana hati kita. Tadi sudah saya katakan, ketika suasana surga itu turun, sukacita surga itu turun dalam kehidupan saudara, haleluya. Jadi ketika sukacita surga itu turun dalam kehidupan saudara, itu akan mempengaruhi situasi dan keadaan itu, termasuk suasana hati saudara. Haleluya. Amin. Jadi jangan pernah khawatir dengan hal itu. Jadi sakit yang saudara rasakan itu, ya dia alami saja. Ini ngalami yang sakit ini, rasanya sakit-sakit, ngelur, encok, pegelinu, apa, semuanya disyukuri. Haleluya. Amin. Yang sakit katakan, oh ya saudara, kan yang sakit. Oh ada yang badannya seger tapi kok ngomongnya amin, oh berarti sakit hati itu. Kan termasuk juga itu. Makanya yang sakit saat ini termasuk sakit hati, saudara. Hadirkan suasana surga itu. Ketika sukacita itu, sukacita surga turun akan mempengaruhi hati saudara. Dan saudara, kemana-mana pun saudara akan bisa tersenyum, bisa merasakan sukacita. Bukan tersenyum sendiri, saudara. Bukan senyum-senyum sendiri, enggak. Beda itu saudara. Saudara akan mengalami Tuhan. Bahwa berkat Tuhan yang saudara terima itu bukan hanya hal secara jasmani saja, tapi roh saudara yang saudara alami di situ, diisi, roh yang ada di dalam diri diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang akan mempengaruhi suasana hati saudara dan pikiran saudara. Saudara akan tidak pernah mengalami bimbang, khawatir, sakit dan seterusnya. Haleluya. Saudara buktikan itu. Yang percaya katakan amin. Buktikan bahwa Yesus yang mempunyai kuasa itu menguasai roh saudara, yang akan mempengaruhi situasi dan keadaan saudara, termasuk hidup saudara sendiri. Haleluya. Di sini lagi dikatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Mereka yang mati terdahulu di dalam Yesus akan dahulu bangkit. Bangkit saja kan di sini, tidak ada berita yang lain. Hanya bangkit, dia tunggu bersama-sama, menunggu. Saudara jangan membayangkan, kayak zombie nulan moneng gitu saudara. Bukan, sudah tumbuh kebangkitan itu saudara mereka. Bukan yang seperti disurpan atau pakai bupel-bupel, itu enggak saudara, jangan membayangkan itu, sudah tubuh yang baru mereka. Tapi diam dia. Sudah ada kemuliaan dari Tuhan yang turun atas mereka, tidak menakutkan, tidak menyeramkan. Haleluya. Jangan saudara bayangkan seperti itu. Nah, di sini dikatakan, sebab pada waktu, saya ulang lagi, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, sesudah itu saya dan saudara yang masih hidup sampai kedatangan Tuhan nanti akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Enak ya saudara mengalami itu. Waduh saudara nggak bisa membayangkan. Bagi orang dunia itu sangat mencekam situasi itu. Itu saudara, kalau itu difilmkan, saudara mungkin hanya lihat film-film yang ada di bioskop itu tentang akhir zaman. Saudara, kengerian itu sangat mencekam. Dan bencana alam itu berbarengan, sudah bareng. Yang mungkin nanti komet berjatuhan, gunung meletus, saudara gempa bumi, saudara bayangkan kejadian alam ini yang ada di dunia ini. Itu bersamaan bayangkan. Wow, ngeri.
Dan aniaya-aniaya besar itu saudara, itu terjadi. Sekarang itu kalau bagi kita orang yang percaya sama Yesus Kristus, saudara jangan pernah takut. Ketika ada orang tanya kamu orang Kristen atau orang apa? Saudara jangan saudara jawab, kamu orang Kristen atau orang apa? Jangan saudara, saya dari planet Pluto, Mars. Saudara jangan jawab yang seperti itu. Saudara jawab bahwa saudara dan saya adalah orang Kristen itu, pengikut Kristus. Amin. Haleluya. Ini bukan saudara ajari pokoknya aku ditanya itu. Enggak, itu saudara menghidupi saudara. Bukan hanya sekedar ketika mati saudara ditanya, saudara nggak bisa menjawab itu. Roh sudah berhubungan dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara jangan pernah meyakini bahwa orang yang ada di dalam kubur itu mendengar perkataan saudara. Enggak pernah mendengar perkataan saudara. Enggak pernah melihat orang yang mati melihat, wah sing nglayat aku wakai ya, enggak bisa saudara. Halo. Saudara maunya gimana? Kalau mati, wah pokoknya saya nanti kalau mati sing nglayat aku wakai. Lho kowe gak tahu serah wong ndek donya kok sing njaluk nglayat akeh, saudara. Bukan masalah sing nglayat akeh orane, saudara. Kehidupan saudara ini kalau saudara di dalam Tuhan menghidupi apa yang Tuhan perkatakan untuk kita hidupi, saudara gak akan pernah menutup diri, saudara gak akan tertutup. Haleluya. Saudara bukan pendiam, saudara akan serawung, saudara akan mencari bagaimana jiwa-jiwa itu yang membutuhkan Tuhan. Haleluya. Saudara gak perlu membawa Alkitab dibopong kemana-mana sehingga membuat orang lain itu menyingkir dari kehidupan saudara. Tapi kehidupan Kristus itu yang ada di dalam saudara, hidupi saudara bisa berbaur itu. Yesus bisa diterima kehidupannya oleh orang lain. Yang tidak bisa menerima itu yang bertentangan dengan Yesus. Yang hidupnya seolah-olah tersaingi. Kalau hidup saudara merasa tertutup, saudara merasa tersaingi dengan keberadaan Kristus. Berarti sama seperti orang Farisi itu. Ngerti maksudnya saudara? Kalau kehidupan saudara menutup diri, saudara merasa benar, saudara. Dan saudara pernah yakin bahwa kehidupan saudara itu paling benar, lah itu saudara ngeri. Saudara memang orang benar, tapi nggak paling benar. Haleluya. Jangan merasa paling benar. Kalau saudara sebagai orang benar, berarti kehidupan kebenaran itu harus terpancar dalam kehidupan saudara. Nggak usah saudara memperkatakan teriak-teriak saudara, karena kebenaran itu yang terpancar dalam kehidupan saudara, kehadiran saudara itu sudah menjadi berkat. Yang seperti itu saudara. Sikap saudara sudah menjadi berkat, amin. Haleluya. Yang seperti itu. Kalau saudara bisa membuka hati saudara, oh luar biasa. Ini yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ketika menjadi berkat, oh kematian tadi saudara nggak perlu mengharap, oh kedatangan mereka, oh orang yang mati sekarang ini saudara. Bukan saya ngomongin gimana-gimana, orang layak itu takut saudara. Nggak usah dibilangin COVID itu saudara. Mesti kamu nggak ngelayat, saya tanya kepada teman-teman, kamu nggak ngelayat? Oh ini kok ngene ngelayat, terus didongak nih saudara, mau seperti itu, saudara mau mati sekarang? Yang pengennya nanti kalau mati dilayat wong akeh tadi, orang banyak. Saudara nggak perlu itu saudara. Urusan saudara dengan Tuhan, amin. Kalau saudara sudah memberikan tanaman yang baik saudara, saudara akan apapun keberadaan di masa akhir saudara akan menjadi berkat bagi orang lain. Enggak usah orang lain berharap dari kematian saudara datang. Saudara mereka akan digerakkan sendiri untuk datang. Bukan masalahnya yang datang melayat saudara itu banyak atau tidaknya, tapi berurusan tentang keselamatan saudara dengan Tuhan itu saudara. Tapi kalau hidup saudara benar, banyak orang yang percaya. Namanya kalau dikatakan harum namanya gitu loh saudara. Amin. Saya kemarin beberapa waktu yang lalu ngomong-ngomong, wah Pak Yusak Suwarno itu loh, harum namanya. Loh namanya Yusak saya bilang, bukan harum. Kak Ibu kita Kartini, namanya siapa ya sebenarnya? Harum namanya. Ibu kita Kartini, harum namanya loh ya kan? Harum namanya, bukan Ibu kita Kartini. Nah, nama harum itu karena sudah ada hiasan-hiasan sebelumnya, karena hidupnya sudah menjadi berkat bagi orang lain sebelumnya.
Itu maksudnya. Saya tidak berpanjang lebar tentang kematian yang saudara membutuhkan dilayat atau enggak dilayat itu tadi saudara, enggak pernah. Ini yang terpenting bagaimana urusan saudara dengan Tuhan tentang keselamatan itu. Ketika saudara percaya sama Tuhan, keselamatan itu dijamin, kepastian itu dijamin oleh Tuhan, amin. Saudara jangan pernah khawatir tentang kematian saudara. Aku kok pokoknya yang layani Pak Pendeta ini, aku yang layani kok Bu Pendeta ini dan seterusnya. Saudara, enggak perlu, yang mati harus mati aja saudara. Amin. Haleluya. Yang terakhir, karena ini tugasnya termasuk. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini, dengan firman-firman ini, dengan kebenaran ini. Haleluya. Jadi nggak ada yang khawatir lagi, nggak ada yang bimbang lagi tentang kematian yang akan datang, tentang kehidupan yang akan datang tadi. Bahwa kematian itu adalah awal dari kehidupan yang akan datang. Hidup yang selama-lamanya. Amin. Siapa yang mau selama-lamanya hidup di dunia ini? Siapa yang mau selama-lamanya hidup di dunia? Sing rasane loro, wah aku setelah iso ndang cepet ae dibundut Gusti ya enggak gitu loh. Rasane seloro kabeh saudara. Saudara, tadi sudah saya katakan tentang kematian itu miliknya Tuhan, haknya Tuhan. Amin. Kalau saudara mengalami sakit, wah aku loro kabeh, saudara, sakit pun bisa menjadi berkat bagi banyak jiwa. Amin. Haleluya. Kondisi apapun bisa mempengaruhi jiwa-jiwa yang lain untuk mengenal Tuhan. Bisa enggak saudara? Tuhan percayakan itu kepada saudara-saudara semua. Kalau saudara saat ini masih bisa bernafas, berarti Tuhan mempercayakan saudara tentang jiwa-jiwa di sekitar saudara. Yang percaya katakan amin. Itu tanggung jawab tadi. Ini perlu diberitakan itu. Bahwa kehidupan yang akan datang itu dimiliki orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Kita akan melakukan perjamuan dan setelah perjamuan nanti ada penyerahan anak dari Bapak Bagus dan Ibu Nina. Tapi sebelum penyerahan anak kita akan perjamuan terlebih dahulu. Mari kita datang pada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Darah sucikanku, darahmu beri kehidupan, darahmu gantikanku sebagai korban tebusan, sucikanku seputih salju. Yesusku, korbanku yang mulia, darahmu sucikanku, sucikanku
Yang bertugas untuk maju ke depan. Bapa di dalam surga, saudara kami mau duduk sehidangan dengan Engkau, mengucap syukur ya Tuhan, kehadiran Tuhan di tempat ini ya Tuhan Yesus, menyucikan, menguduskan roti yang akan kami makan dan anggur yang akan kami minum ya Tuhan, sebagai tubuh dan darah Yesus. Tuhan memberkati para pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan Yesus, membagi mafikat dan pecah-pecahkan hati ini ya Tuhan Yesus. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan Yesus memberkati. Dan bersih bagaikan salju,
telah senang dosaku. Angkat tinggi-tinggi roti dengan tangan kanan. Haleluya. Sebelum kita makan roti ini sebagai tubuh Kristus, mari dengarkan firman Tuhan sama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini sebagai tubuh Kristus dengan iman, dalam nama Yesus. Angkat cawan ini tinggi-tinggi dengan tangan kanan. Haleluya. Sebelum kita meminumnya, mari kita dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum anggur ini sebagai darah Kristus dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Apa yang Tuhan nyatakan di dalam setiap hatimu saat ini? Karena penyertaan Tuhan bersama-sama kita saat ini. Kita sudah duduk sehidangan dengan Tuhan. Satu bersama-sama dengan Tuhan. Hidup menjadi teladan dan berkat. Saya undang Bapak Bagus Herdiat Moko, demikian juga Ibu Nina Yuni Puspitasari untuk maju ke depan. Haleluya. Jemaat
Tanganmu penuh damai, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama. Haleluya. Arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu, arti kehadiranmu Tuhan. Mengucap syukur ya Tuhan, rangkaian acara ibadah ini ya Tuhan, semuanya dalam rancangan-Mu ya Tuhan Yesus, semuanya dalam kendali-Mu ya Tuhan, dan kami merasakan bahwa penyertaan-Mu indah dan selalu baru dalam setiap kehidupan kami. Damai sejahtera-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami, dan kami boleh merasakan damai sejahtera itu ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, apa yang boleh hamba-Mu bagikan ya Tuhan Yesus, itulah kebenaran firman Tuhan yang Tuhan nyatakan, memberkati jiwa-jiwa di tempat ini, akan menjadi berkat di tengah-tengah mereka berada ya Tuhan Yesus. Kendali Tuhan, Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus, selalu menyertai setiap jemaat Tuhan, baik yang mendengar firman Tuhan di tempat ini, demikian juga yang ada di rumah-rumah. Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas kebenaran firman Tuhan, dan atas ibadah yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kami pada hari ini ya Tuhan Yesus. Kami sungguh saat ini berdoa, dan kami bersatu hati ya Tuhan, berdoa bagi bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami, negara Republik Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden, demikian juga jajarannya para Menteri Indonesia, Kabinet Indonesia Maju, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkatinya. Jauhkan mereka dari kepentingan-kepentingan pribadi, jauhkan dari intimidasi ya Tuhan dari luar yang mempengaruhi jalannya pemerintahan. Biarlah Tuhan Yesus, biarlah mereka menjalankan amanah rakyat ya Tuhan, untuk kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia ini ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Biarlah roh takut akan Tuhan selalu menyertai mereka, menjadi hikmat bagi mereka untuk melakukan roda pemerintahan di negara Republik Indonesia ini. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk masa pandemi ini ya Tuhan, yang terus bahkan berkepanjangan ya Tuhan, sudah 1 tahun lebih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah semuanya akan segera berlalu. Untuk vaksin-vaksin yang saat ini dilakukan ya Tuhan, biarlah Tuhan, biarlah terlaksana dengan baik ya Tuhan Yesus pada orang-orang atau setiap kami yang akan menerima vaksin ini ya Tuhan Yesus. Semuanya dalam perlindungan Tuhan, semuanya dalam penyertaan Tuhan, berjalan dengan baik. Terima kasih sehingga kami boleh terbebas dalam masa-masa pandemi oleh karena virus COVID-19 ini ya Tuhan Yesus. Demikian juga satuan tugasnya kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, para medis ya Tuhan, untuk perawat, demikian juga dokter ya Tuhan, mereka yang berkecimpung dalam kesehatan, ya dunia kesehatan, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, menjauhkan mereka dari sakit penyakit. Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan yang selalu menyertai mereka. Tuhan memberkati TNI Polri yang bersama-sama mendampingi mereka ya Tuhan Yesus. Pemerintahan di daerah-daerah kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan memberkatinya. Kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk pemerintahan dari gubernur, demikian juga bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT di seluruh Indonesia ini Tuhan. Mereka bersama-sama dalam menjalankan pemerintahan, bersinergi ya Tuhan Yesus, untuk kelancaran program-program pemerintah, untuk kesejahteraan bagi bangsa kami ya Tuhan. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan memberkati. Lingkungan kami berada di tempat ini ya Tuhan, bila keberadaan kami di tengah-tengah lingkungan ini menjadi berkat, bahwa dampak yang baik, Tuhan memberkati gereja di tempat ini ya Tuhan. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, demikian juga lingkungan di tempat ini. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Apa yang boleh kami lakukan ya Tuhan Yesus, semuanya keluar dari dalam hati kami. Apa yang boleh kami persembahkan ya Tuhan Yesus, biarlah Tuhan lipat gandakan apa yang mereka lakukan sesuai dengan janji firman-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang setia mengembalikan milik-Mu persepuluhan ya Tuhan. Engkau berjanji membukakan pintu-pintu berkat tingkap-tingkap langit, menjauhkan dari pengeluaran sia-sia dalam kehidupan rumah tangga dan pekerjaan mereka. Tuhan memberkati. Kami berdoa ya Tuhan, setiap jemaat Tuhan di tempat ini, damai sejahtera-Mu memberkati keluarga di tempat ini. Hidup nikah mereka terikat dengan cinta kasih yang dari surga.
membawa mereka menjadi keluarga yang harmonis, menjauhkan dari perpecahan, perceraian, dan pertikaian dalam kehidupan rumah tangga mereka. Kehidupan rumah tangga mereka akan menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Ternak, sawah, ladang mereka ya Tuhan kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Usaha pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Perlindungan Allah menyertai mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan memberikan penghiburan. Saat ini kami berdoa untuk Pak Darmianto. Tuhan, segala apa yang dialami biarlah damai sejahtera-Mu menyertai, memberikan kekuatan dalam kehidupannya. Engkau memulihkan syaraf-syarafnya, Engkau menormalkan ya Tuhan tekanan darahnya di dalam nama Yesus, sakitnya disembuhkan. Ibu Sri Manap kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan memberkatinya. Ginjalnya ya Tuhan Yesus, Tuhan memperbaruinya di dalam nama Yesus Kristus. Kesehatan Tuhan Yesus menyertai hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Ibu kami ya Tuhan, Engkau memberkati kesehatannya, menyertai segala kelemahan tubuh, organ-organ tubuh yang kurang sehat, jantung, ginjal, pankreas, demikian juga parunya. Tuhan memberikan kesehatan yang sempurna di dalam nama Yesus. Dan boleh dirasakan kesembuhan itu ya Tuhan, mengalir di dalam tubuhnya. Tuhan Yesus memberkati. Siapapun saat ini yang mengalami hal-hal yang mempengaruhi segala kehidupannya Tuhan Yesus. Saat ini mereka yang terbeban berat, Engkau tahu segala permasalahan kehidupannya. Tuhan, jaminan itu ada di tangan-Mu. Dan Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Iring-iringan dalam perjalanan kami pulang, Tuhan sertai kami ya Tuhan Yesus. Menjauhkan dari mara bahaya, kecelakaan apapun ya Tuhan Yesus. Sehingga mereka boleh tiba di rumah mereka masing-masing dengan damai sejahtera dari surga yang menyertainya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuannya bersama-sama Roh Kudus menyertai setiap jemaat Tuhan di tempat ini dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan dengan setia Tuhan akan menjemput kita, yaitu dengan kedatangan yang kedua kalinya, harinya Maranatha. Kita semua yang percaya sama-sama katakan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pulang Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Kamu angkat satu pujian.